Hai, salam perkenalkan. Nama saya Kulbadiana Tepmo dengan 230202 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membahas materi mengenai bahasa dan otak. Proses berbahasa memiliki sifat dua arah, yaitu bersifat bolak-balik antara penutur dan pendengar. Seorang penutur dapat menjadi pendengar, dan begitu pula pendengar dapat pula menjadi penutur. Beginilah proses tersebut dapat secara bergantian. Bahasa dan otak memiliki kaitan yang sangat erat dalam melakukan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan psikolinguistik. Maka tujuan dari video ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan daerah atau struktur otak. Sekarang kita masuk pada pengertian otak dan bahasa. Bahasa adalah satu sistem kognitif manusia yang diatur oleh rumus-rumus yang unik yang dapat dimanipulasi oleh manusia untuk menghasilkan atau menerbitkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya berdasarkan unsur-unsur yang terbatas untuk dipakai oleh manusia sebagai alat berkomunikasi dan mengakumulasi ilmu pengetahuan. Dan bahasa juga memiliki sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Bahasa terdiri dari berbagai simbol seperti kata-kata dan frasa yang memiliki arti dan digunakan dalam bentuk lisan, tertulis atau isyarat. Bahasa memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi, pikiran, dan emosi dengan orang lain. Otak adalah organ yang terdapat di dalam kepala manusia dan berfungsi sebagai pusat kendali dari seluruh aktivitas tubuh. Otak mengatur berbagai fungsi penting seperti kognisi, persepsi, emosi, dan motorik. Otak juga berperan dalam proses berpikir, belajar, mengingat, dan berbahasa. Ketika seseorang menggunakan bahasa, otak akan bekerja secara kompleks untuk memproses informasi yang diterima, memiliki kata-kata yang tepat, mengatur tata bahasa yang benar, dan menjelaskan proses komunikasi dengan baik. Otak juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memahami bahasa, seperti memahami arti kata-kata, mengenali intonasi suara, dan menafsirkan ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Nah, otak manusia itu berberat 1.300 sampai 1.400 gram, tetapi mengandung kira-kira 100 miliar neuron atau sel saraf. Atau domain merupakan aktivitas kolektif dari bagian-bagian atau daerah-daerah otak. Untuk memahami manusia sangat penting untuk pembangunan nasional dan juga untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, secara keseluruhan bahasa dan otak saling terkait dan bekerja bersama dalam proses komunikasi. Tanpa otak manusia tidak akan mampu menggunakan bahasa dengan baik, dan tanpa bahasa otak tidak akan dapat berkomunikasi secara efektif. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara bahasa dan otak sangat penting dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Menurut Ruben dan Stewart, terdapat dua pengembangan utama dalam bahasa yang sering dibahas, yaitu yang pertama yaitu psikolinguistik dan yang kedua yaitu sosiolinguistik. Nah, mengenai psikolinguistik berbicara tentang tuturan awal kata-kata, sarana untuk
menyampaikan yang mereka pelajari, bagaimana individu memperoleh eh, menyampaikan yang mereka pelajari, bagaimana individu memproses dan memahami bahasa dari sudut pandang psikolinguistik dan kognitif. Dalam konteks ini, pengembangan bahasa dipandang sebagai hasil interaksi antara proses-proses mental yang mendasari produksi dan pemahaman bahasa. Psikolinguistik mencakup aspek seperti perolehan bahasa pada anak-anak, bagaimana mereka belajar bahasa pertama mereka. Yang kedua, pemrosesan bahasa, bagaimana otak memahami, mengatur, dan memproduksi bahasa. Yang ketiga yaitu keterkaitan memori dan pemahaman bahasa dalam proses kognitif. Sosiolinguistik berbicara tentang bagaimana perkembangan bahasa ketika anak-anak harus berbicara atau berinteraksi dalam sosial atau lingkungan, dan ketika anak-anak waktu mereka mendengar dengan telinga masuk melalui Wernicke, dari Wernicke ke Broca, dan dari Broca ke motorik, dan dari motorik ke mulut. Jadi proses munculnya kata-kata muncul dari apa yang saya tulis di atas, dan juga bagaimana bahasa digunakan dan dibentuk oleh masyarakat, kelompok sosial, dan konteks budaya. Sosiolinguistik memperhatikan variasi bahasa dalam kelompok sosial yang berbeda atau dialek, register, atau variasi gaya bicara. Pengaruh faktor sosial seperti kelas sosial, pendidikan, dan lingkungan terdapat penggunaan bahasa. Sekarang bagaimana otak kita bekerja sama dengan bahasa. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks, dan bahasa adalah salah satu fungsi kognitif paling rumit yang dijalankan otak. Berikut adalah gambaran umum bagaimana otak bekerja dengan bahasa. Area otak yang terlibat dalam bahasa, yaitu ada beberapa area utama dalam otak yang terkait dengan kemampuan bahasa, yaitu yang pertama itu area Wernicke. Area Wernicke berfungsi untuk memahami setiap kata kalimat yang didengar atau kata yang dia dengar, dan bertanggung jawab untuk memahami bahasa terletak di lobus temporal kiri. Jadi kalau bagian Wernicke rusak, bicaranya tidak lengkap atau membuat kita tidak memahami ujaran yang disampaikan orang lain. Maka dari itu kita harus membaca dan mendengar dengan baik. Kenapa disebut Wernicke area? Karena posisi otak ini ditemukan oleh Karl Wernicke pada tahun 1874, sehingga dinamakan Wernicke untuk menyampaikan data dari Wernicke. Prosesnya melalui mata dan telinga untuk menyampaikan. Yang kedua, area Broca. Area Broca ini memiliki peran penting dalam menghasilkan ucapan yang jelas atau mengucapkan kata yang dia dengar. Motorik membantu Broca untuk mengeluarkan kata atau berbicara. Jadi kalau Broca rusak, dia tidak bisa berbicara, namun tetapi dia bisa memahami ucapan orang lain. Kenapa disebut Broca? Area Broca karena Broca ini ditemukan oleh Paul Broca pada tahun 1861, sehingga disebut Broca area. Broca memproses data yang ada di Wernicke untuk dikeluarkan melalui mulut. Motorik berfungsi untuk menggerakkan bagian mulut, rangka, dan untuk mengeluarkan kata atau berbicara. Kesimpulan, bahasa merupakan kemampuan unik manusia. Bahasa merupakan kemampuan unik manusia dalam berkomunikasi, memungkinkan simbol dan aturan untuk menyampaikan makna. Otak merupakan organ kompleks dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam
bahasa dan berbicara melalui berbagai jalur komunikasi. Kesimpulan yang saya ambil dari hubungan antara bahasa dan otak adalah bahwa otak manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pemahaman, pembentukan, dan penggunaan bahasa. Keterampilan berbahasa manusia sangat tergantung pada kemampuan otak untuk memproses informasi dan meresponnya dengan benar. Bahasa dan otak saling berinteraksi terkait dan saling mempengaruhi dalam proses komunikasi manusia. Pesan dari saya, pengetahuan adalah kekuatan dan membaca adalah kunci untuk membuka pikiran kita dan memperluas cakrawala kita. Tetaplah ingin tahu, tetaplah termotivasi dan terus memberi makan otak kita dengan informasi baru melalui membaca. Semakin banyak kita membaca, semakin kita akan memperkuat kemampuan bahasa kita dan meningkatkan kemampuan kognitif kita. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.